Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan, episode 4. Di kediaman rumah Fahri. Hamzah, apa yang kamu lakukan? Tanya nenek. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, ujar Hamzah. Kamu akan membuat mereka saling bertarung, ujar nenek. Tentu saja tidak, aku tidak akan melakukan hal itu, Bu, ujar Hamzah. Diam-diam Tasya menguping pembicaraan mereka berdua. Tentu saja kamu tidak akan, tapi istri kamu akan melakukannya, ujar nenek. Oh ibu, aku tidak mau membicarakannya. Kenapa ibu membicarakan Tasya? Ujar Hamzah. Tapi dia memiliki masalah dengan kita, ujar nenek. Ibu, kenapa? Kenapa ibu harus berbicara seperti itu? Siapa kita? Dan siapa Tasya? Apa yang mau ibu katakan coba? Aku tidak mengerti, ujar Hamzah. Kita ini adalah keluarga Nazeh. Dan dia adalah pihak ketiga yang berusaha menghancurkan kita untuk berpisah, ujar nenek. Apa? Ibu mengatakan bahwa istriku akan menghancurkan keluarga kita. Kami akan mengadakan pertemuan terbuka, ujar Hamzah. Bercanda kamu mengadakan pertemuan terbuka. Semua yang kamu inginkan akan hancur. Jika Fahri menjadi kepala perusahaan, akan terjadi perang dunia ketiga. Aku jelaskan ya, akan ada perang dunia ketiga kalau anak istri kamu itu ternyata kalah, ujar nenek. Ibu, Fahri dan David adalah sama saja bagiku. Tapi ibu juga tahu kan bahwa jika David menjadi kepala perusahaan tidak akan memiliki tanggung jawab. Aku berharap dia akan datang untuk memperbaiki dirinya sendiri saat ia dibebani dengan tanggung jawab. Tapi kita berdua sudah tahu Fahri yang akan menjadi kepala perusahaan pada akhirnya, ujar Hamzah. Tasya sangat marah mendengar suaminya berkata seperti itu. Sampailah Fahri di perusahaannya. Selamat datang Tuan Fahri, ujar Ratu sekretarisnya. Saya ingin laporan kualitas produksi di meja saya lantai 4, ujar Fahri. Laporan akan siap di lantai 4 Tuan, ujar Ratu sekretaris Fahri itu. Sekretaris itu mengikuti Fahri masuk ke dalam lift. Bagaimana dengan statistik yang saya minta untuk pertemuan dengan kelompok milenial? Apa mereka siap? Tanya Fahri. Siap Tuan, tapi ada masalah kecil dengan hal itu Tuan, ujar Ratu. Apa itu? Tanya Fahri. Mereka mengatakan mereka akan terlambat dan mereka mengabarkan 5 menit yang lalu, ujar Ratu. Terus berapa lama mereka akan terlambat? Tanya Fahri. Mereka mengatakan mereka akan terlambat 1 jam Tuan, ujar Ratu. Wajah Fahri pun berubah menjadi sangat kesal. Pasalnya, dia terburu-buru menuju ke perusahaan agar tidak terlambat untuk acara pertemuan itu. Akan tetapi, kelompok milenial terlambat selama 1 jam. Batalkan pertemuan itu dan jangan beritahu mereka, ujar Fahri. Sekretarisnya pun memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk acara pertemuan. Apa maksud Anda untuk tidak memberitahu mereka tentang pembatalan ini, Tuan? Tanya Ratu. Ketika mereka tiba, barulah beritahu mereka kalau saya membatalkan pertemuannya. Kemudian mereka akan belajar untuk tidak membuang waktu-waktu orang lain, ujar Fahri. Pertemuan dibatalkan. Bos sangat marah sekarang, ujar Ratu kepada pihak yang bertanggung jawab. Mengapa mereka memperlambatnya? Tanya Fahri. Ada yang tidak beres kemarin Tuan, ujar Ratu. Beritahu mereka ya, itu harus segera diatasi. Terlambatnya hanya untuk mengatakan bahwa masalah kemarin. Harusnya telah diperbaiki kemarin, bukan malah terlambat sekarang. Kemarin ya kemarin.
Bagaimana katalog yang baru? Apakah sudah memulainya? Ujar Fahri. Mereka sudah memulainya, Pak. Ini akan sesuai jadwal, ujar Ratu. Mari kita konfirmasi, ujar Fahri. Sekretaris itu terus mengikuti Fahri sampai ke ruangan Fahri, sedangkan Sarah masih mengelap ponselnya yang baru saja terjatuh ke tong sampah. Rana pun menelpon Sarah. Halo Sar, aku tidak bisa menghubungi kamu. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Tanya Rana. Tunggu 1 detik saja, Nada juga menelponku nih. Aku akan menggabungkan telepon kalian, ujar Sarah. Sarah pun menggabungkan keduanya. Sarah, aku ingin tahu, jelaskan bahwa kamu sudah mendapatkan pekerjaan, bahwa kamu tidak akan kembali ke kampung halaman kamu kan, ujar Nada. Jujur saja Sarah, kamu tidak bisa melakukan itu kan? Kami akan mengirimkan kamu ke terminal bus malam ini, ujar Rana. Aku tidak tahu, aku tidak dalam wawancara kerja, tapi malah di tong sampah, ujar Sarah. Hah? Apa? Tidak wawancara kerja. Jadi kamu mau pulang kampung? Ujar Rana. Iya Rana, tolong jangan mengejek aku. Aku tidak bisa diajak bercanda sekarang. Aku tidak bisa memberhentikan taksi. Dan kemudian aku melemparkan ponselku ke tong sampah karena seorang pria yang sombong yang mengejar-ngejar aku, ujar Sarah. Tapi mengapa kamu melampiaskan kemarahan kamu pada ponsel kamu itu? Itu sudah cukup baru loh. Kamu bisa menggunakan itu untuk waktu yang lama, ujar Nada. Nada, ini bukan yang sedang aku pikirkan. Aku akan menjelaskan ketika aku kembali ke rumah, ujar Sarah. Sarah, orang berpikir dia adalah seorang pria yang sombong, tapi dia tampan kan? Kamu harus membuat catatan saat kamu bertemu dengan seorang pria yang tampan, ujar Rana. Kamu memberinya nomor ponsel kamu enggak? Jangan malah membuang ponsel kamu ke tong sampah, ujar Nada. Jika aku melihat dia sekali lagi, aku tahu apa yang aku berikan kepadanya, ujar Sarah. Memangnya apa yang akan kamu berikan kepadanya? Ujar kedua sahabatnya itu. Aku akan mengatakan padanya untuk menghilang. Lagi pula kalau dia macam-macam, aku akan menggantungnya. Memang aku tidak bisa mengikuti wawancara yang pertama, tapi aku akan mencoba untuk mendapatkan wawancara yang kedua sebagai sekretarisnya bos di perusahaan tekstil, ujar Sarah. Di perusahaan Fahri, ada seorang model yang sedang melakukan pemotretan. Coba lihatlah bajunya, aku bisa melihat dalamannya. Tolong diperbaiki lagi pakaiannya. Kita harus melakukan pemotretan ini dengan baik, ujar Maureen, salah satu karyawan Fahri. Apa masalahnya sekarang? Ujar fotografer itu menanyakan kepada Kanza, model terkenal itu. Aku pikir ada jerawat di daguku, ujar model tersebut. Aku berharap bahwa jerawat itu menghilang. Dengan cara itu kita bisa melakukan pekerjaan kita cantik. Kamu adalah model terkenal yang tidak akan jelek di mata orang-orang, dan orang-orang tidak akan fokus pada jerawatmu, ujar Maureen kepada Kanza. Bisakah kamu melihat tai lalat yang ada di kakiku? Ujar Kanza. Tidak masalah Nona Kanza, kita bisa mengeditnya kok, ujar fotografer itu dan mulai melanjutkan pemotretannya. Baiklah, itu hebat, ujar Kanza mulai berpose lagi. Tiba-tiba Kanza berulah lagi. Sekarang apalagi Nona? Tanya fotografer itu. Cat kuku pada jari kelingking ini akan luntur, ujar Kanza. Maureen sudah jengkel dengan kelakuan Kanza yang seenaknya. Mari kita menganggapnya sebagai jimat saja. Ayo kita lanjutkan saja pekerjaan ini, ujar Maureen. Baiklah, ujar Kanza.
Oke, saya akan mengambil foto Nona ya, ujar fotografer itu. Fahri, ujar Kanza saat melihat Fahri datang ke lokasi pemotretan. Kanza langsung pergi menemui Fahri. Selamat datang sayang, ujar Kanza. Aku tidak ingin kamu menggangguku terus, ujar Fahri. Jika aku punya kesempatan, aku akan meniru wajahnya. Aku tidak akan menunggu dia untuk pemotretan ini. Aku akan menggantikan dirinya untuk acara pemotretan ini. Dia terlalu lamban, ujar Maureen kepada Fahri. Selamat datang Fahri, ujar Maureen. Bagaimana kabar pemotretan kali ini? Kami tidak memiliki kesempatan untuk melihat lokasi ini, ujar Fahri. Bagaimana dekorasinya Tuan Fahri? Ujar salah satu karyawan. Apa tema hari ini? Tanya Fahri. Tema hari ini adalah seorang sosialita Tuan dan dia memakai salah satu gaun untuk pesta, ujar karyawan itu. Dia akan melakukan dengan berbaring di sofa. Maaf ya, jika dia pergi ke pesta, kenapa dia harus berbaring di sofa? Ujar Fahri. Mengapa Kanza harus berbaring di sofa, Thomas? Tanya Fahri kepada fotografer itu. Itu karena saya terlihat lebih baik dan sangat cantik di foto ketika saya sedang berbaring, ujar Kanza. Kami akan mencoba menggunakan yang lain, tapi gaun itu apa sudah benar Pak Fahri? Ujar Maureen. Silahkan lakukan apa yang perlu kamu lakukan, Maureen, ujar Fahri berbisik kepada Maureen. Maureen pun sangat kesal dengan tingkah Kanza yang selalu sok cantik dan sok manja di depan Fahri. Di ruangan make up, Kanza sedang minum dan Maureen pun meletakkan sebuah tisu di kalung Kanza. Apa yang kamu lakukan? Jangan menyentuh aku, ujar Kanza. Maaf, aku hanya takut gaunmu basah, ujar Maureen. Apakah dia mengatakan sesuatu tentangku? Tanya Kanza. Dia mengatakan ada wanita jahat yang mendekatinya, ujar Maureen berbohong. Bilang saja kamu cemburu pada hubungan kita, ujar Kanza. Oh, jadi kamu dan Fahri berada dalam satu hubungan? Tanya Maureen. Iya, kita bertemu 5 hari dalam seminggu, ujar Kanza. Iya, kamu akan melihat Fahri 5 hari dalam seminggu karena kamu bekerja di perusahaan yang sama, ujar Maureen. Tidak, kita pergi ke pertemuan bersama-sama. Dia juga membalas pesanku dan dia memanggilku dan mengajak bertemu dan kadang-kadang aku menghabiskan waktu di rumahnya, ujar Kanza. Maureen hanya tertawa. Itu karena dia baik kepada semua orang, ujar Maureen. Kanza langsung melempar tisu yang berada di kalungnya. Lalu, kamu pikir aku dengan Fahri tidak memiliki hubungan? Coba jelaskan, ujar Kanza. Fahri hanya bersenang-senang. Fahri tidak suka berkomitmen dan biasa memberikan harapan, tapi tidak pernah serius dengan wanita manapun, ujar Maureen. Lihatlah, jika aku mengatakan aku memiliki hubungan dengan seorang pria, maka itu benar. Dan jika aku tidak memilikinya, maka aku akan mewujudkannya. Jika kita putus, aku akan memperbaikinya dan aku akan melakukan semua cara untuk mendapatkannya, ujar Kanza meninggalkan Maureen. Dan Maureen pun memanyunkan bibirnya untuk mengejek Kanza. Bersambung.